Selamat untuk kawan-kawan dari MUBA, Musi Banyuasin, yang sudah dilantik hari ini. Semoga kalian beramanah. Soalnya apa? Soalnya menjadi wartawan itu berat. Buat kita saja, Pak Bupati nggak usah jadi wartawan. Kawan-kawanku semuanya, Pak Bupati yang saya hormati dan segenap jajarannya, Pak Ade Mulyana, ini dari Dewan Etik kita di pusat, kemudian kawan-kawan dari pasukannya Mas Soni dari PW Iwo Sumatera Selatan yang saya sayangi dan semua hadirin yang saya muliakan. Kawan-kawan semua, wartawan itu sungguh berat tugasnya sebetulnya. Karena apa? Karena wartawan itu mewarisi tugas-tugas kenabian. Nabi itu penyampai pesan, wartawan juga menyampaikan pesan. Makanya lantaran mewarisi tugas-tugas kenabian itulah wartawan harus menyampaikan kebenaran, bukan kebohongan. Maka di dalam jalan wartawan itu hanya ada dua jalan, jalan kebaikan dan jalan kesesatan. Jalan kebaikan akan membawa negeri ini, bangsa ini menjadi bangsa yang baik. Kesesatan akan merusak bangsa ini menjadi porak-poranda. Jadi saya kira kita sepakat bahwa jalan yang ditempuh oleh Iwo adalah jalan kebaikan, jalan kebajikan. Apa jalan kebajikan itu? Adalah jalan di mana etik jurnalistik itu harus ditegakkan bersama. Etik itu adalah kepatutan, kepantasan. Kawan-kawan semua bisa menulis apa saja, tapi ingatlah, di dalam penulisan itu Anda sedang menggendong atau memanggul tanggung jawab yang luar biasa. Karena apa? Karena tulisan Anda itu bisa menentukan hitam dan putih dari perjalanan bangsa ini. Betapa banyak bangsa yang hancur itu karena tulisan, banyak bangsa yang mulia itu juga karena tulisan. Jadi tolong kawan-kawan jaga marwah kita sebagai wartawan, sebagai penyampai pesan kebaikan. Tadi saya ngobrol dengan Pak Bupati bahwa Iwo ini sudah ada di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Yang sudah dilantik itu 20 provinsi. Yang sudah dilantik untuk tingkat kabupaten dan kota itu sekira 80-an. Jadi bukan main-main lagi. Makanya saya bawa Pak Ade ini dari Dewan Etik ini supaya tahu bahwa organisasi yang kita dirikan hanya dengan spirit untuk menegakkan jurnalisme yang baik, tanpa bersandar pada siapapun. Jadi bapak-bapak sekalian, Iwo itu tidak bersandar pada siapapun, tidak bersandar pada kekuasaan apapun, tidak bersandar pada pengusaha politik, tidak ada. Iwo betul-betul murni mandiri dan sekarang sudah sebesar ini. Jadi tolong mari kita jaga, karena spirit kita adalah spirit membangun bangsa ini. Spirit Iwo itu membangun peradaban dan kemanusiaan. Memang bahwa Iwo itu agak unik, tidak seperti halnya organisasi profesi wartawan lainnya. Iwo itu betul-betul sebetulnya sedang menempuh jalan kebudayaan. Makanya kita tegakkan adalah membangun nilai peradaban dan kemanusiaan. Peradaban itu apa? Peradaban itu adalah harmonisasi dari teknologi, dari agama, dari kesenian. Ketika unsur-unsur ini sudah harmoni, maka bangsa itu sudah beradab. Kemudian kenapa? Apa pedulinya kita dengan kemanusiaan? Karena kami memandang bahwa kemanusiaan bangsa ini terlebih dekade-dekade terakhir ini ya, lumayan payah. Kenapa? Penghormatan terhadap kemanusiaan kita mulai luntur. Penghargaan kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan menjadi bahan bacaan saja, tidak pernah dijalankan dengan sungguh-sungguh. Maka
wujud dari kepedulian kita terhadap kemanusiaan, saya instruksikan kepada kawan-kawan IWO di seluruh Indonesia, jika terjadi bencana, datanglah kawan-kawan IWO ada di sana untuk membantu mereka. Saya sendiri sebagai ketua umum, itu saya tidak segan-segan ngamen, tapi ngamen saya dari kantor ke kantor untuk menggalang dana, kemudian dana itu saya bawa ke tempat-tempat bencana. Saya tadi cerita ke Pak Bupati, saya ini juga penyanyi puisi. Setiap Jumat malam itu saya ada di Kompas TV untuk bernyanyi, menyimpulkan pembicaraan di talkshow itu menjadi sebuah lagu yang saya nyanyikan dadakan. Jadi saya selalu ada di tempat-tempat bencana di Palu, Sigi, Donggala, saya ada di sana untuk menghibur anak-anak, menguatkan anak-anak. Nah, saya kira nanti kawan-kawan IWO juga harus mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan itu. Karena apa gunanya kita berorganisasi ketika kita jauh dari masyarakat? Apa gunanya kita berorganisasi kalau kita hanya jadi benalu bagi masyarakat? Maka tolong kawan-kawan, mari kita tetap menjadi wartawan, tapi juga menjadi manusia yang baik. Oh ya, tentang wartawan. Tugas wartawan itu apa, kawan-kawan? Tugas wartawan itu adalah menulis berita, bukan terlibat dalam persoalan. Banyak kawan-kawan yang nulis berita yang terlibat dalam persoalan. Kita tetaplah menjadi wartawan. Tetaplah baju kita, seragam yang egaliter, seragam yang memang siap tempur di lapangan. Kita tidak hendak menjadi birokrat. Kita tetap menjadi wartawan yang menyampaikan berita. Makanya ketika ada urusan apapun dengan politik, ekonomi, kita tetaplah menjadi saksi mata, menjadi saksi zaman yang itu akan kita sampaikan kepada masyarakat. Kita sudah terlalu sedih melihat kenyataan bahwa wartawan sudah dikalahkan oleh kawan-kawan pelaku citizen journalism. Bagaimana YouTube itu dikuasai oleh orang-orang yang bukan wartawan. Mestinya di sanalah wartawan berada. Makanya saya tekankan kepada kawan-kawan, kalian jangan hanya berpikir hari ini. Kalian harus berpikir 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, apa yang akan terjadi dengan media dunia kelak, supaya kalian tidak menjadi follower, menjadi tertinggal selalu. Saya kira itu. Selamat sekali lagi kepada kawan-kawan MUBA, IWO MUBA yang sudah dilantik. Terima kasih Pak Bupati sudah memberikan fasilitas kepada kita semuanya. Semoga tetap menjadi kawan kami yang saling mengingatkan, saling mensupport. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.